Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar, siapkan pensil dan bukunya dan rapikan tempat duduk. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Siap? Sebelum belajar, berdoa di dalam hati dimulai. Sudah selesai. Ibu absen dulu ya. Hadir Surjana. Hadir. Sudah hadir semua ya. Baiklah, sekarang kita belajar tentang haji dan umroh. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu tentang minggu kemarin belajar tentang akikah dan kurban. Apa itu akikah? Sinta, apa? Ya. Kemudian apa itu kurban? Kurban, pendek. Yang artinya mendekatkan diri. Kapan dilaksanakannya kurban? Ketika Idul Adha, yaitu Dzulhijjah. Dan sekarang keterkaitannya dengan materi sekarang yaitu haji dan umroh. Kapan dilaksanakan dan haji itu? Bulan Dzulhijjah. Jadi materi sekarang adalah haji dan umroh. Sebagaimana tujuan kita hari ini adalah kalian bisa mempraktekannya atau menjelaskan bagaimana tata cara haji dan umroh. Haji dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Kalau misalkan umroh itu bisa kapan saja, mau bulan puasa, mau Idul Fitri, gitu ya, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan haji itu sudah ditentukan, yaitu dilaksanakannya pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama itu haji. Apa sih haji itu? Haji itu adalah dari arti kata dari bahasa Arab yaitu haja, yang artinya mengunjungi Ka'bah, bersengaja mengunjungi ke Ka'bah. Yaitu rukun Islam yang kelima. Itu sekarang kita membahas tentang haji, sengaja berziarah ke Mekah. Itu dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Orang yang sanggup, orang yang melaksanakan atau orang yang mampu itu wajib melaksanakan haji. Kalau misalkan bagaimana kalau yang tidak mampu? Berarti tidak wajib. Syarat wajib haji. Syaratnya yang pertama yaitu Islam. Kemudian yang kedua berakal sehat. Yang ketiga balik. Bagaimana misalkan anak kecil itu orang kaya misalkan. Kemudian dia ingin menunaikan haji, boleh tidak? Boleh, tapi ketika dia sudah balik itu wajib melaksanakannya lagi, gitu ya. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima yaitu mampu. Mampunya dalam arti kata yaitu yang pertama dari biayanya, kemudian dari kesehatannya. Kalau misalkan kaya tapi dianya tidak bisa apa-apa, sakit gitu kan, berarti tidak wajib. Kemudian keamanannya dan dalam perjalanan. Dan rukunnya, rukun haji yaitu pertama ihram. Laki-laki pakai bajunya pakai baju ihram. Kemudian wukuf, diam diri di Arafah. Pada kapan itu
tanggal 9 Dzulhijjah. Mereka yang melaksanakan haji itu wukuf di padang Arafah. Kemudian tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Ketika kita berhaji kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ka'bahnya itu di kanan kita atau di kiri kita? Di kiri. Gitu ya, mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Syarat tawaf itu yang pertama suci dari najis dan hadas. Itu misalkan kita sebelum kita melaksanakan rukun haji itu kita mandi dulu, kemudian bersih gitu ya. Kemudian harus menutup aurat. Ya. Yang ketiga, hendaklah sempurna 7 kali putaran. Harus 7 kali putaran. Tawaf itu dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian hendaklah Ka'bah selalu di sebelah kiri ketika tawaf. Ya. Kemudian yang keenam, hendaklah tawaf itu di luar Ka'bah tetapi masih di dalam masjid. Ka'bah itu letaknya di Masjidil Haram. Kemudian macam-macam tawaf. Yang pertama yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum itu kapan? Tawaf kudum itu dilakukan ketika kita itu baru datang ke Mekah. Tawaf kudum itu disebut dengan sebagai tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua tawaf ifadah. Itu tawaf yang merupakan rukun haji. Ini rukun haji itu yang kita tawaf itu namanya tawaf ifadah. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada ketika kita sudah beres semuanya, sudah melaksanakan rukun haji, sudah melaksanakan wajib hajinya gitu. Itu ketika kita akan pulang ke Indonesia, itu kita melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Perpisahan kita ketika akan pulang ke Indonesia, ke tanah air. Kemudian tawaf tahallul, yaitu tawaf yang dilakukan untuk melepaskan diri dari yang diharamkan karena ihram. Kemudian yang kelima tawaf nazar, yaitu tawaf karena nazar. Dan tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kapan saja kita mau. Adapun bacaan ketika tawaf adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian setelah tawaf, sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil. Dari mana? Dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah itu 1 kali. Dari Marwah ke Safa itu lagi 1 kali, gitu ya. Itu lari-lari kecil. Sa'i itu tahallul. Tahallul ini biasanya bagi laki-laki. Paling sedikit itu 3 lembar rambut. Dan wajib haji. Wajib haji yaitu ihram dan mikot. Ihram itu tadi itu niat dari mana tempat kita berangkat. Mikot. Ya. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah, nginep di situ. Kemudian bermalam di Mina sambil mengambil kerikil-kerikil. Kenapa? Untuk apa? Untuk balang jumroh. Kemudian melontar jumroh akobah. Melontar jumroh akobah, kerikil-kerikil gitu ya. Jangan batu kerikil. Nanti kalau misalkan batu ini. Kemudian menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan selama ihram. Adapun larangan ihram yaitu bagi laki-laki berpakaian berjahit. Kemudian bagi laki-laki dilarang menutup kepala. Bagi wanita dilarang menutup muka dan telapak tangan. Dan bagi perempuan dan bagi wanita itu dilarang menggunakan cadar. Yang keenam
atau menikahkan atau misalkan jadi wali itu tidak boleh. Ya. Yang ketujuh, dilarang bersetubuh atau pendahuluannya. Dilarang misalkan suami istri. Biasanya yang berangkat itu suami istri. Itu ketika melaksanakan haji itu dilarang bersetubuh gitu ya. Tidak boleh membunuh binatang. Yang terakhir itu tawaf wada, pamitan. Ketika tawaf itu membaca bagaimana? Membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu membaca sholawat dan doa. Perbanyak baca sholawat. Baca sholawat, baca doa. Doa apa aja terserah. Kemudian yang ketiga yaitu sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Biasanya sholat setelah tawaf itu sholat 2 rakaat. Ada yang belum dipahami? Paham semuanya? Dan sekarang mempraktekkan bagaimana tata cara tawaf. Tata cara tawaf. Haji itu apa? Haji itu adalah berkunjung ke Ka'bah, sengaja mengunjungi Ka'bah. Rukun haji, syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu apa? Pendek ya, Agung. Syarat wajib haji itu adalah yang pertama agama Islam, yang kedua akal sehat, balik, kemudian merdeka, kemudian yang terakhir mampu dari segi apa? Dari segi biaya, kemudian kesehatan, perjalanan yang aman, gitu ya. Itu syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Kemudian rukunnya, rukun haji itu apa? Rukun haji yang pertama yaitu ihram, yang pertama. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Setelah sa'i tahallul. Kita lihat bagaimana tata cara melaksanakan haji dan umroh yang baik dan benar ya. Kita lihat videonya. Video yang menjelaskan tata cara haji dan umroh. Hikmahnya apa sih haji dan umroh itu? Yang pertama yaitu mempertebal iman kepada Allah. Jadi lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu ibadah haji, yaitu syarat akan pengalaman ibadah. Pengalaman ibadahnya itu seperti kita tawaf itu bagaimana gitu. Kemudian mabit di Mina itu seperti apa, wukuf di Arafah itu seperti apa gitu ya. Banyak pengalaman atau pelajaran yang kita ambil. Kemudian menstabilkan fisik dan mental, harus mempersiapkan fisik maupun mentalnya seperti tenaga, kemudian materi. Kemudian menumbuhkan semangat berkorban seperti mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan jiwa, keluarga yang kita tinggalkan. Yang terakhir itu mengenal tempat-tempat bersejarah. Seperti apa? Seperti asal-usul Mekah itu seperti apa, kemudian jam-jam itu asalnya dari mana. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa melaksanakan haji atau umroh, ya. Jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam